Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabuansyah, kelas 2B, NIM 199478. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek obat analgetik pada hewan uji. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menganalisis efek analgetik dari paracetamol, ibuprofen, antalgin, dan hewan mencit. Alat dan bahannya yaitu meliputi sarung tangan, masker, spuit, injeksi, dan jarum 1-2 mili, jarum sonde oral mencit, sabuk, labu ukur 50 mili, 100 mili, timbangan gram, timbangan Ohaus, batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, wadah atau toples pengamatan, pipet volume. Bahannya yaitu sirup paracetamol, dosis untuk manusia satu kali pakai yaitu 500 mg, sirup ibuprofen, dosis untuk manusia 1 kali pakai 400 mg, sirup antalgin, dosis 1 kali pakai untuk manusia 500 mg, asam asetat 1%, VPV, dosis 75 mg per kilogram berat badan, alkohol 70%, dan aqua destillata. Hewan ujinya hewan mencit. Untuk perhitungan pembuatan semua larutan uji, C. 1. Paracetamol. Diketahui bobot paracetamolnya di sini yaitu 640 mg. Dosis terapinya untuk manusia 1 kali pakai yaitu 500 mg. Dosis maksimum 1 kali pakainya 1 mili, NaCMC 0,5%. Dikonversikan dari manusia ke mencit 0,0026 dan akan dibuat larutan stok sebanyak 40 mili. Langkah pertama yaitu dosis 1 kali pakai untuk mencit 20 gram sama dengan ini rumusnya, dosis 1 kali pakai pada manusia dikali konversi manusia mencit, jadi 500 mg dikali 0,0026 sama dengan 1,3 mg per 20 gram per 1 mili. Langkah kedua, rumus untuk menghitung jumlah obat paracetamol yang akan ditimbang. Dosis 1 kali pakai paracetamol pada manusia berat badan 70 kg per bobot 1 tablet sama dengan dosis 1 kali pakai untuk mencit per tablet yang ditimbang. 5 sama dengan jadi 500 mg per 640 mg sama dengan 1,3 mg per X. X ini adalah nanti yang akan diketahui berat paracetamolnya. X sama dengan 640 mg dikali 1,3 mg per 500 mg. Jadi X sama dengan 1,66 mg per 1 mili. Kemudian langkah ketiga yaitu kita akan membuat larutan stoknya yaitu 40 mili, maka 1,66 mg sama dengan 1 mili. X nya sama dengan 40 mili. X sama dengan 1,66 mg dikali 40 mili per 1 mili. Jadi X nya sama dengan 66,4 mg per 40 mili. Jadi sebut paracetamol yang akan ditimbang untuk membuat larutan stok sebanyak 40 mili adalah 66,4 mg per 40 mili. Kemudian kita akan membuat NaCMC. NaCMC 0,5% dalam kurung berat per volume dalam 40 mili aquades. NaCMC sama dengan 0,5 gram per 100 mili dikali 40 mili sama dengan 0,2 gram per 40 mili. Air korpus yang akan digunakan untuk mengembangkan NaCMC-nya adalah 10 kali berat NaCMC. Ini bisa dilihat di ilmu resep. Jadi air korpus sama dengan 10 kali berat NaCMC yang akan ditimbang. Berat NaCMC tadi yaitu yang akan ditimbang tadi adalah 0,2 gram. Jadi 10 dikali 0,2 gram sama dengan 2 mili. Kemudian yang akan hitung selanjutnya yaitu ibuprofen. Di sini kita bisa lihat diketahui pada ibuprofennya. Jadi
sama seperti langkah-langkah pada paracetamol untuk menghitung larutan stoknya. Pertama, kita cari dulu dosis 1 kali pakai untuk mencitnya. Di sini kita sudah dapat 1,04 mg per 20 gram per 1 mili. Kemudian untuk rumus, kemudian kita akan menghitung jumlah ibuprofen yang akan ditimbang, dan seperti langkah-langkah pada paracetamol juga sama caranya. Sudah dapat diketahui di sini hasilnya yaitu 1,56 mg per 1 mili. Dan langkah ketiga sama seperti paracetamol tadi. Di sini kita akan mencari serbuk ibuprofen yang akan ditimbang untuk membuat larutan stok 30 mili. Sudah didapatkan di sini 46,8 mg per 30 mili. Kemudian kita akan membuat NaCMC-nya sama seperti langkah yang tadi. Dan di sini NaCMC-nya juga 0,5%. Jadi tinggal kita yang berbeda hanya volume aquadesnya. Di sini akan dibuat 30 mili aquades. Sudah didapatkan di sini yaitu 0,15 gram NaCMC-nya. Kemudian air korpus yang akan dibuat sama seperti langkah-langkah tadi, yaitu dikalikan 10 sesuai dengan ilmu resep. Didapatkan di sini 10 dikali 0,15 gram sama dengan 1,5 mili. Kemudian kita akan mencari larutan stok untuk antalgin sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini pertama kita cari dosis 1 kali pakai untuk mencitnya. Didapatkan yaitu 1,3 mg per 20 gram per 1 mili. Lalu langkah keduanya yaitu menghitung jumlah obat antalgin yang akan ditimbang. Didapatkan di sini 1,73 mg per 1 mili. Dan yang ketiga akan dibuat larutan stok sebanyak 70 mili. Didapatkan di sini 121,1 mg per 70 mili. Lalu untuk pembuatan NaCMC-nya yaitu NaCMC 0,5% berat per volume dikali 70 mili aquades. Didapatkan di sini NaCMC-nya yaitu 0,35 gram per 7 mili. Lalu air korpusnya dikalikan 10 berat NaCMC yang akan ditimbang. Jadi 10 dikali 0,35 gram sama dengan 3,5 mili. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan cara kerja pembuatan larutan uji. Untuk cara kerja pembuatan larutan uji pada paracetamol, di sini yang pertama NaCMC-nya ditimbang dulu. NaCMC 0,2 gram sebagai suspending agent, yaitu dibuat suspensi dikarenakan paracetamol tidak larut dalam air. Ditimbang aquades 2 mili dengan menggunakan gelas ukur. Dimasukkan aquades 2 mili ke dalam cawan penguap. Ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi aquades secara merata, lalu ditunggu sampai mengembang. Dalam catatan, apabila aquades yang digunakan yaitu aquades yang hangat, maka NaCMC-nya didiamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Apabila aquadesnya biasa atau tidak hangat, maka diamkan selama 1 kali 24 jam. Kemudian pada paracetamol dibuat larutannya yaitu dengan cara ditimbang masing-masing bahan. Timbang dulu paracetamolnya sebanyak 66,4 mg, lalu NaCMC-nya ditimbang 0,2 gram, lalu aquadesnya 40 mili. Kemudian dikembangkan NaCMC, lalu dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan ke dalam lumpang gerus hingga halus. Lalu dimasukkan paracetamol ke dalam lumpang yang berisi NaCMC, gerus lagi hingga halus dan hingga homogen. Lalu ditambahkan aquades 40 mili sehingga terjadilah larutan stok paracetamol. Ini adalah cara pembuatan NaCMC dan pembuatan larutan stok untuk ibuprofen. Sama seperti langkah-langkah pada pembuatan NaCMC dan pembuatan larutan stok paracetamol. Hanya yang berbeda di sini adalah anugramnya.
Jadi ditimbang dulu NaCMC 0,15 gram sebagai suspending agent yang lalu dibuat suspensi dikarenakan ibuprofen tidak larut dalam air. Ditimbang Aquades 1,5 ml dengan menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan Aquades 1,5 ml ke dalam cawan penguap, ditaburkan NaCMC ke dalam cawan penguap yang berisi Aquades secara merata, ditunggu sampai mengembang. Catatan, apabila Aquades yang digunakan Aquades yang hangat, maka NaCMC didiamkan kurang lebih 30 menit. Apabila Aquades yang biasa, maka diamkan selama 1 kali 24 jam. Kemudian ibuprofennya akan dibuat larutan stok. Lalu caranya ditimbang masing-masing bahan. Ibuprofen sebanyak 46,8 mg, NaCMC 0,15 gram, Aquades 30 ml. Kemudian dikembangkan NaCMC, dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan ke dalam lumpang, gerus hingga halus. Kemudian dimasukkan ibuprofen ke dalam lumpang yang berisi NaCMC, kemudian digerus hingga halus dan homogen, lalu ditambahkan Aquades 30 ml. Lalu larutan stok ibuprofen telah siap. Kemudian ini adalah langkah untuk cara pembuatan NaCMC dan membuat larutan stok antalgin. Sama seperti cara-cara sebelumnya, tinggal disesuaikan saja untuk berat-berat masing-masing bahan. Ini adalah cara kerja untuk penyiapan hewan uji. Pertama-tama, hewan uji dikelompokkan menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan uji. Lalu setiap kelompok dipisahkan dalam kandang yang berbeda. Kemudian diaklimatasi hewan percobaan selama 7 hari untuk membiasakan pada lingkungan percobaan. Lalu dipelihara dalam ruangan dengan suhu kamar, siklus cahaya terang banding gelap. Kemudian pemberian makan dengan pakan reguler dan air minum. Sebelum perlakuan, hewan mencit dipuasakan selama 18 jam tetapi diberi air minum. Ini adalah cara kerja untuk hewan percobaan. Pertama, ditimbang berat badan hewan percobaan yang telah dikelompokkan sebelumnya, lalu dicatat. Lalu dibuat larutan asam asetat sebagai penginduksi nyeri pada hewan percobaan. Lalu diberi larutan uji seluruh hewan percobaan dengan dosis yang sesuai dan dengan ketentuan. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif diberikan Aquades secara peroral. Kelompok 2 sebagai kelompok parastamol diberikan sirup parastamol secara peroral. Kelompok 3 sebagai kelompok ibuprofen diberikan sirup ibuprofen secara peroral. Lalu kelompok 4 sebagai kelompok antalgin diberikan sirup antalgin secara peroral. Lalu diberikan larutan asam asetat semua hewan percobaan selama 5 menit. Kemudian pemberian larutan uji secara intravena. Lalu diamati dan catat jumlah geliat hewan percobaan. Geliat dapat berupa perut kejang dan kaki tertarik ke belakang. Dihitung persentase daya analgetik tiap kelompok percobaan dengan rumus-rumusnya. Keterangan pada P, jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi obat analgetik. Jika K sama dengan jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi larutan kontrol. Ini data pengamatan percobaan efek obat analgetik. Bisa dilihat di sini tidak ada berat hewan uji yang lebih dari 30 dan juga tidak ada yang kurang dari 20. Maka volume pemberian semuanya 1 mili. Ini adalah data pengamatan analgetik. Dapat dilihat di sini jumlahnya, yaitu pada Aquades jumlahnya 195, replikasi 1 jumlahnya 195, Aquades replikasi 2 jumlahnya 195 juga, Aquades replikasi 3 jumlahnya 210, parastamol replikasi 1 jumlahnya 84, parastamol replikasi 2 jumlahnya 83,
Paracetamol replikasi 3 jumlahnya 83, ibuprofen per replikasi 1 jumlahnya 98, ibuprofen replikasi 2 jumlahnya 104, ibuprofen replikasi 3 jumlahnya 93, antalgin replikasi 1 jumlahnya 93, antalgin replikasi 2 jumlahnya 84, antalgin replikasi 3 jumlahnya 84. Ini adalah perhitungan untuk data pengobatan. Rumusnya yaitu persentase daya analgetik. Persentase daya analgetik sama dengan 100% dikurang P per K dikali 100%. Keterangannya P itu jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi obat analgetik, jika K itu adalah kumulatif geliat mencit yang diberi larutan kontrol. Larutan kontrol di sini adalah Aquades. Tinggal masukkan saja rumusnya di sini. Pada paracetamol 100% dikurang 84 per 155 dikali 100% sama dengan 100% dikurang 43,07% sama dengan 50%. Caranya 84 itu adalah nilai replikasi 1 jumlah pada paracetamol. 195 itu adalah K, yaitu adalah jumlah dari replikasi 1 Aquades, sama seperti replikasi 2 nanti akan dikerjakan seperti replikasi 1. Didapatkan sini hasil replikasi 2 yaitu 57,44% dan paracetamol replikasi 3 yaitu 60,48%. Lalu dihitung rata-rata daya analgetiknya, replikasi 1 tambah replikasi 2 tambah replikasi 3 dibagi 3. Lalu dimasukkan saja nilainya, 56% ditambah 57,44% ditambah 60,48% bagi 3 sama dengan 57,97%. Sama juga seperti paracetamol, ibuprofen juga dikerjakan seperti itu. Didapatkan di sini rata-rata persentase daya analgetik pada ibuprofen 50,71% dan antalgin 56,41%. Jadi urutan persentase daya analgetik dari yang terbesar ke yang kecil atau dari yang paling bagus hingga yang paling kurang yaitu 57,97% paracetamol dan 56,41% antalgin dan 50,71% itu ibuprofen. Kesimpulannya, analgetik adalah kelompok obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi rasa nyeri. Efek ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu menekan kepekaan reseptor nyeri terhadap rangsangan mekanik, termik, listrik, atau kimiawi di pusat atau perifer, atau dengan cara menghambat pembentukan prostalgin sebagai mediator sensasi nyeri. Terdapat dua jenis analgetik, yaitu analgetik opoid dan analgetik non-opoid. Analgetik opoid bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat. Analgetik non-opoid bekerja menghambat sistem prostaglandin yang diprekursor oleh asam arachidonat. Salah satu obat analgetik non-opoid adalah ibuprofen. Obat ini merupakan obat sintesis derivat dari asam propionat yang memiliki daya antiinflamasi lemah. Ibuprofen banyak digunakan untuk mengatasi rasa nyeri perifer. Kedua, paracetamol memiliki waktu paruh yaitu 1-3 jam. Ibuprofen waktu paruhnya 2-4 jam, antalgin mempunyai waktu paruh 1-4 jam. Kemudian ketiga, hasil percobaan jadi urutan persentase daya analgetik dari yang terbesar ke yang kecil atau dari yang paling bagus ke yang kurang bagus adalah 57,97% pada paracetamol, 56,41% pada antalgin, dan 50,71% pada ibuprofen. Jadi obat yang paling bagus untuk analgetik adalah paracetamol.
Sesuai dengan teori bahwa analgetik adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Saat ini telah banyak beredar obat-obatan sintesis seperti obat antiinflamasi non-steroid AINS. Sebanyak 25% obat yang dijual bebas di pasaran adalah analgetik acetaminophen. Obat ini banyak dipakai untuk bayi, anak-anak, dewasa, orang lanjut usia, untuk keluhan nyeri ringan dan demam. Mekanisme paracetamol yaitu menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu. Setiap obat menghambat siklooksigenase secara beredar. Inilah yang menyebabkan paracetamol hanya menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri sampai sedang, ringan sampai sedang. Paracetamol tidak mempengaruhi nyeri yang ditimbulkan efek langsung prostaglandin. Ini menunjukkan bahwa paracetamol menghambat sintesa prostaglandin, bukan blokade langsung prostaglandin. Sekian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.